Bapak Ibu terkasih dari Bali ya. Selamat siang. Ya, Terima kasih dari Kabupaten Bangli dan Jembrana. Benar, saya jadi tempat yang benar. Ibu. Iya, Ibu. Betul ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk siang hari ini. Kita sudah pukul 12 ya, dan kami hendak berkomitmen dengan waktu dan sangat menghargai untuk rekan-rekan sekalian CGP Angkatan 3 untuk sudah boleh hadir tepat waktu pukul 1 siang di Wita ya. Kakak-kakak, apakah ada perwakilan dari P4PK untuk membuka? Jikalau tidak ada, maka saya langsung ambil alih ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Perkenalkan kakak-kakak. Ya, saya Sherry dari Jakarta. Nanti akan memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Namun di siang hari ini, biarlah kita memulai dengan kesungguhan, kakak-kakak. Kita ambil waktu sejenak ya. Kita mau menyerahkan waktu 1,5 jam ke depan ke dalam kesungguhan kita ya. Kita mau menenangkan hati dan memberikan hati seutuhnya. Oke. Sesi kita pada siang hari ini akan berlangsung selama 90 menit dan kurang lebih mungkin ada berapa orang ya dari kelas Bapak Ibu sekalian? 60 mungkin? Kalau untuk Banglinya 35 kalau tidak salah. Banglinya 35, berarti Jembrananya kurang lebih ya. Kurang lebihnya sama sedemikian. Oke, saya langsung saja mulai walaupun masih baru 30-an ya, karena kita mencoba untuk berkomitmen bersama. Bapak Ibu sekalian, boleh nggak kalau saya panggilnya kakak saja? Ya, karena kita sama-sama teman belajar di sini ya. Kami di PGP juga kemarin bersama dengan pendamping praktik, pengajar praktik, fasilitator, kami saling memanggilnya kakak ya. Kalau Bapak Ibu terlalu resmi. Dan kita kan di sini sama-sama mitra belajar ya, mitra belajar. Kakak-kakak mungkin sudah pernah bertemu dengan saya secara virtual. Kalau sudah selesai di 2.3 mungkin cukup familiar ya. Saya Shirley, kakak-kakak. Di program Guru Penggerak ini saya mendapatkan kesempatan bersama dengan beberapa yang lain untuk menjadi bagian dari penulis modul dan saya kebanyakan di bagian coaching. Ya, kan baru selesai ya 2 bulan lalu ya coaching ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam paket modul ketiga. Ya, paket modul ketiga di mana kita belajar mengenai sekolah dan komunitas. Nanti sepanjang berjalannya, silakan teman-teman mengaktifkan chat box jikalau hendak menyatakan sesuatu ya ataupun yang lainnya silakan. Jangan sungkan-sungkan karena kita mau belajar bersama. Belajar bersama pastinya mau aktif ya. Dan saat ini saya hendak berpihak kepada kakak-kakak sekalian yang menjadi mitra belajar di siang hari ini. Kalau pada dibilang ya, modul 3.1 ini modul yang paling banyak dramanya ya. Dramanya ada 10 episode lebih. Ya, tapi belum mengalahkan, sudah mengalahkan episode Layangan Putus, karena Layangan Putus kan cuma 10 episode ya. Tetapi kalau ini modul 3.1 ternyata lebih dari 10 episode ya, banyak sekali videonya ya, dramanya juga paling banyak. Tapi belum mengalahkan Ikatan Cinta yang sudah beratus-ratus episode ya. Dan kita semua dalam penantian Aladin ya, kakak-kakak kalau yang nonton Ikatan Cinta. Modul 3.1 kita sampai dalam sesi elaborasi pemahaman, di mana kita sama-sama merenungkan. Kalau saya bilang di sini merenungkan ya. Mengapa? Karena modul tersebut ini sungguh merupakan sebuah bentuk pemikiran ya, bentuk aksi nyata di mana nilai-nilai yang sudah kita pelajari, nilai-nilai yang sudah kita coba hidupi dalam sesi-sesi belajar di Guru Penggerak
itu boleh dinyatakan. Bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan pastinya berpihak pada anak. Salam dan bahagia kakak-kakak sekalian, ya saya menyatukan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kakak-kakak semua yang ada di ruang virtual ini. Hari ini sungguh yang berbahagia dan kita bersama-sama sekali lagi mengunjungi komitmen belajar kita, ya. Komitmen belajar kita di sini meliputi banyak hal, tetapi yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita menangkap makna, menangkap kata kunci, dan juga kita memberikan hati dan pikiran kita ke dalam sesi elaborasi ini. Kakak-kakak, mohon untuk aktif ya dalam memberikan pertanyaan, karena untuk sesi ini lebih banyak pertanyaan mungkin ya, dan diskusi bersama. Mungkin juga ada teman-teman yang hendak berbagi kisah. Siang hari ini waktunya sangat krusial, jam 1 di tempat kakak-kakak semua. Pastikan kopi sudah ada ataupun kudapan-kudapan yang menarik. Mari kita menenangkan hati dan pikiran, kita mengarahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar. Mari kita menghadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan kebijaksanaan. Mari kakak-kakak, saat ini kita mengaktifkan chat box ya, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Mari kita mengunjungi diri kita. Ingat 2.2, bagaimana kita memulai sesuatu, kita perlu kesadaran diri. Kesadaran diri kita saat ini ada di posisi mana? Ada di posisi mana, ya? Nanti di chat box, kakak-kakak saya perlu kakak-kakak menjawab 2 pertanyaan yang boleh langsung jadi 1, ya. Jadi jawaban pertama, koma, jawaban kedua langsung saja. Pertanyaan pertama, apa emosi yang kakak-kakak saat ini sedang rasakan di siang hari ini? Ya, apakah marah, jengkel, waspada, kagum, dalam bentuk duka, takjub, dalam bentuk rasa percaya, bahagia, atau penuh cinta? Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan apa emosi kakak-kakak pada siang hari ini. Yang kedua, ingin tahu nih, seberapa siap dari skala 1 sampai 10 yang sudah dipelajari selama 6 bulan, mungkin 5-6 bulan, seberapa siap kakak-kakak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang siap mengambil keputusan berpihak pada anak. 1 sampai 10. Silakan. Contohnya saya bilang saya emosi tertarik, saya di level 8. Senang 8. Silakan kakak-kakak. Ada di skala berapa 1 sampai 10 kakak-kakak saat ini untuk siap menjadi pemimpin pembelajaran yang berani mengambil keputusan? Coba kita lihat nih jawabannya. Gembira 8, optimis, bahagia. Angka 8 itu angka favorit saya juga loh. Percaya, terkesima. Ya, terima kasih, bahagia, senang, gembira, penuh cinta. Ini Kak Cahya Purnama ya, penuh cinta. Waduh. Normal. Oh, normal. Emosi normal. Iki opo to? Iki emosi normal. Yang nggak normal itu gimana, Kak Yuda? Pastinya kalau jawab ini pasti dalam kondisi sadar diri yang baik ya, antusias, takjub, bahagia. Salam dan bahagia selalu. Tidak apa-apa, Kak Putu, Kak Putu Viswayani, kalau ada beberapa teman yang belum bisa join, tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti mereka akan bergabung dan kita bisa berbagi bersama ya. Skalanya skala 7, skala 8, mantap ini. Dari Bali, siap menjadi pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan ya. Tapi tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran ya kakak-kakak, saya mengharapkan kakak-kakak di sini juga siap menjadi pemimpin sekolah. Pasti ada di antara teman-teman sekalian yang sudah menjadi pemimpin sekolah. Menjadi pemimpin sekolah pastinya saat-saat ini, terutama dalam masa pandemi, banyak keputusan-keputusan yang membingungkan untuk kita ambil. Ya, untuk kita ambil. Baik. Mohon diizinkan Bu, sudah mencoba banget tapi belum. Saya tidak bisa mengizinkan masuk ini karena saya sendiri pun bukan host ya.
Mungkin adminnya bisa dibantu, ini terus masuk 34 sudah. Apa mungkin kakak-kakaknya bisa masuk dengan emailnya yang dari instruktur belajar, yang dari belajar ID, untuk teman-teman yang belum masuk. Oh, mungkin ada satu lagi linknya kali. Ya, Kak Ellen? Izin Kakak Sherly. Ya. Teman saya yang satu sekolah ada beberapa yang belum bisa masuk meskipun sudah dengan belajar ID seperti biasa. Mungkin masalah sinyal karena di sini cuacanya juga kurang bagus. Nggak apa-apa Kak Eling. Atau mungkin apakah tautannya benar atau salah, ini yang VAU ya? Karena saya sendiri tadi linknya beda, yang di undangan dan yang diberikan para admin beda, tapi kalau kakak-kakak semua mengawali dari LMS harusnya sama. Nanti menyusul saja Kak Eling, tidak mengapa. Nah itu Kak Irfan, Baby, terima kasih untuk linknya. Tidak mengapa kalaupun memang ada terlambat, nanti bisa disampaikan ya, dan ada recordingnya. Ada recordingnya, mungkin nanti kalau diperlukan bisa kita minta untuk kita dengarkan bersama. Ya, saya kurang tahu apakah diizinkan dari P4TK. Terima kasih Kak Eling informasinya. Ya, nanti diizinkan sekali, nanti silahkan untuk masuk saja, nggak masalah. Masih baru separuh ya, tapi tidak mengapa. Nah, kakak-kakak, apa yang barusan saja kita lakukan? Kita mengoreksi diri kita. Siang hari ini bagaimana rasa emosi kita? Karena itu tentunya akan memberikan sebuah landasan awal bagaimana kita akan bertindak, landasan awal bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan, dan yang terpenting bagaimana kita berespon. Saya akan banyak kembali ke paket modul 1, paket modul 2, supaya kakak-kakak semua melihat benang birunya. Ya, saya nggak ngomong benang merah ya, karena lagunya pun itu kan lagunya itu kalau nggak salah kan benang biru yang disulam jadi kelambu ya, bukan benang merah. Ya, jadi kita yang memang bisa dirangkum itu benang biru. Nanti kita lihat kenapa sih memang pengambilan keputusan itu perlu menjadi sebuah keterampilan. Ya, keterampilan. Saya sebutnya keterampilan. Karena apa yang kakak-kakak latih dengan 9 langkah itu merupakan sebuah keterampilan. Sama seperti coaching. Ya, nantinya ketika kita bisa meng-coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, bertanya dengan diri sendiri, maka secara otomatis nanti itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah sistem. Ya, menjadi sebuah sistem. Nanti saya akan sedikit berkunjung ke 1.2 untuk teman-teman melihat bagaimana keterkaitan dari semua modul itu yang bisa terkoneksi dengan indah dalam rangkaian program guru penggerak. Saya lanjutkan kembali. Terima kasih untuk boleh sudah berbagi emosinya. Nah, kakak-kakak, ini benar ya, betul. Oke, selanjutnya. Ya, tidak ada yang di warna merah ya. Bersyukur. Nah, ini ada sebuah kutipan, bukan kutipan, tapi ekspresi dari George Wilhelm Friedrich Hegel yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia yang beretika. Manusia menjadi beretika. Teman-teman ingat apa yang dikatakan Bapak KHD di awal, bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih. Tempat bersemayamnya benih-benih. Benih-benih apa? Benih-benih kebudayaan sebuah bangsa. Pendidikan menjadi sebuah seni, pengajaran menjadi sebuah strategi untuk bagaimana kita dapat menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menunjukkan sebuah etika. Dan bagaimana kita mengetahui seorang manusia sudah beretika, seorang pendidik memiliki etika dan kode etik guru yang tinggi ketika dalam pengambilan keputusannya merupakan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Mas Menteri pada tahun 2020. Beliau mengatakan beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya
dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Maka sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Apakah yang teman-teman lakukan, teman-teman putuskan sebagai pemimpin pembelajaran sudah berpihak pada murid. Terutama tadi ya, karena kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Benar bukan tentu yang terbaik. Apa yang kita pikirkan baik belum tentu itu adalah hal yang benar. Ya. Tapi itu kembali ke nilai-nilai yang dihadirkan di komunitas kakak-kakak semua. Di komunitas saya secara khusus sebagai seorang pemimpin sekolah, saya menerapkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebenaran. Ya, apa itu yang benar harus dilakukan. Mungkin terkadang agak menyakiti dua orang ya, mengecewakan, bukan mengecewakan, tetapi apa yang benar itu perlu kita lakukan. Hal-hal kecil sebenarnya ya, hal-hal kecil. Misalkan izin sakit atau apa, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin sekolah mampu melakukannya. Teman-teman, tadi sudah kurang lebih ya, kita perkenalan sekitar 5 menit ya. Tapi sudah lewat ya 15 menit, lalu kita akan diskusi konsep. Nanti diskusi ya, jadi akan banyak bertanya jawab dan juga nanti kita akan refleksi akhir selama 15 menit. Refleksinya dikerjakan di tempat saja ya, supaya tidak perlu dibawa pulang. Hari ini kita akan mengeksplor capaian khususnya teman-teman itu mampu melakukan praktik pengambilan keputusan di sekolah dan mengajak teman-teman untuk boleh ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang beretika. Dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilematika atau yang dihadapi oleh dirinya sendiri dan orang lain, memilih mengamati 3 prinsip pengambilan keputusan dan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada. Selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid berpihak pada murid, dan rasa tanggung jawab. Jadi kalau kakak-kakak bertanya sama saya saat ini, mentang-mentang lagi elaborasi pemahaman ya, Kak Shirley ini jawabannya yang benar apa keputusannya? Saya tidak akan menjawabnya ya kakak-kakak ya, karena di sini tidak ada benar atau salah pada jawaban yang ada. Kembali di-refer kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai tersebut juga dapat diartikan secara luas. Ada nilai-nilai budaya, terutama di kelompok budaya kakak-kakak sekalian. Yang nilai-nilai tersebut diterima semua pihak. Itu juga bisa merupakan pertimbangan tertentu yang perlu kita pikirkan, karena nilai-nilai itu pun ketika nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan kebajikan universal, that would be fine. Ya, walaupun konteksnya konteks lokal. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Oh ya, karena memang orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah untuk apa? Ya, dipikirkan karena bahwa para pendidiknya akan mampu mendidik mereka menjadi orang-orang yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Namun itu sendiri menjadi tantangan buat kita. Keputusan-keputusan yang diambil sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik kita semua adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya bahas sedikit tentang poin nomor 2 tadi ya, merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut. Saya berikan gambaran yang ekstrim ya kakak-kakak ya.
ketika kita sebuah sekolah mengambil keputusan itu berpihak pada orang tua atau berpihak pada anak-anak. Sesederhana itu. Ya, ketika kita melihat bahwa kita menghadirkan sebuah keputusan karena takut kepada orang tua yang mungkin di sekolah swasta gitu ya, atau dia jabatannya tinggi, maka kita memenuhi keinginan mereka untuk misalkan satu, menempatkan anaknya di kelas favorit tertentu, padahal kita punya aturan, pengaturan kelas itu diserahkan kepada sekolah, orang tua tidak boleh. Ya, orang tua tidak perlu ikut campur karena itu adalah ranah pendidikan kita. Tetapi karena dia anak pejabat mungkin ya, lalu udahlah kita beri pengecualian. Maka apa coba yang dilihat oleh warga sekolah ya, kalau mereka mengetahuinya? Apakah nilai-nilai yang ditunjung tinggi oleh sekolah tersebut? Dan itu akan berulang. Nilai-nilai apakah yang dijunjung? Apakah nilai berpihak pada anak atau berpihak pada sekelompok orang saja? Sederhana itu ya, bagaimana nilai-nilai itu sangat mencerminkan dan sangat tercermin dalam pengambilan keputusan. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri teman-teman semua untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Dan diperlukan kejelasan visi dan misi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kakak-kakak pemimpin sekolah, kita pun juga harus berani dan berjuang untuk visi dan misi kita, serta nilai-nilai yang kita anggap menjadi komitmen dan budaya di sekolah kita. Nah, ketika memang sekolah kita berkomitmen, ada kejelasan visi, sudah membentuk visi dan budaya itu menjadi komitmen bersama, maka ketika kita mengambil keputusan dan didukung dan mengajak warga sekolah terlibat, maka pengambilan keputusan tersebut akan menjadi keputusan yang dapat mengakomodasi lebih banyak orang. Sehingga sangat kita perlukan bagaimana kita memahami budaya konteks lokal yang akan kita kembangkan di sekolah. Modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana kita berkomitmen menjalankan peran kita. Apakah peran-peran teman-teman sebagai seorang controller, manager, apakah masih ada mengenai reward and punishment, hukuman dan penghargaan? Apakah itu masih menjadi nilai-nilai di sekolah kakak-kakak semua? Ya, apakah senioritas masih menjadi nilai-nilai di sekolah atau justru mitra belajar, mitra pengembangan diri? Kita bisa menjadi coach satu sama lain. Nah, ini berpengaruh juga pada pengambilan keputusan. Pemahaman inti koneksi antar materi. Ya, sebelum kita masuk ke inti ya. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai macam opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Lalu kita memerlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. 2.2. Kita aware, kita sadar posisi kita di mana. Kita mengelola kalau saat ini kita lagi jengkel, kita lagi kesel, mungkin lapar, ada yang belum makan jam 1 gitu ya. Kita harus sadar bahwa kita memerlukan pengelolaan diri. Kalau kakak-kakak ada yang belum makan saat ini, ya jangan tunggu nanti selesai, silahkan belajar sambil mengunyah sesuatu, that would be fine. Kita udah orang dewasa, kita berikan kenyamanan untuk kita belajar. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ya, 2.3 dan 2.2 di sini mempengaruhi kita bersama. Tadi kalau mencari visi dan misi, nilai-nilai budaya sekolah, modul 1. Ya, modul 1, nilai-nilai apa yang hendak kita bangun di dalam budaya sekolah kita. Mengapa teman-teman pengambilan keputusan beretika ini menjadi salah satu modul yang perlu kita pelajari?
Ini merupakan 9 keterampilan kepemimpinan pendukung seseorang menjadi pemimpin pembelajaran. Ini di 2017 ya. Pengambilan keputusan beretika yang paling bawah ini ya dengan simbol neraca gitu ya, simbol neraca keadilan menunjukkan salah satu keterampilan penting yang perlu kita miliki, kita pelajari ya. Namun di antara yang lain-lain pun kita juga sudah banyak belajar. Di mana pengaruh komunikasi persuasif, kita belajar ya, dari komunikasi asertif, bagaimana mengcoaching orang, budaya iklim komunitas, kita belajar budaya positif, perencanaan suksesi nanti kita di modul 3 ini, pengetahuan ini dan itu, ya, manajemen waktu, teman-teman pun dalam program 9 bulan ini memanage waktu bagaimana, ya. Belajar juga mengenai tujuan dan usaha bersama nanti di 3.2 dan 3.3. Ini semua teman-teman menjadi pendukung, teman-teman menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Mari kita lihat kepada segitiga dasar pengambilan keputusan. Modul yang paling ribet, modul yang paling rumit, yang kadang tidak ketemu jawabannya. Karena jawaban saya dan jawaban kakak-kakak semua di sini ada 60 orang, 60 jawaban mungkin. Ya. Tetapi biarlah kita selalu mengingat ketika kita hendak mengambil keputusan didasarkan pada 3 hal ini. Kebajikan universal, nilai-nilai yang dianut, berpihak pada anak, memberikan dampak ya kepada pembelajaran, dan yang ketiga, kita pede dan berani untuk bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Ya, kalau kakak nanti menjadi seorang pemimpin sekolah atau saat ini sudah menjadi pemimpin sekolah, mari kita ambil tanggung jawab, kita siap untuk bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Kalau memang kita juga sudah berpikir secara sistem. Secara sistem dalam arti kita mampu sudah menganalisa, ya, sudah mampu mengecek dulu tuh, memeriksa dulu permasalahan yang didapat. Apakah sudah mengikuti 9 langkah ataupun belum. Sejauh ini kakak-kakak, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, apakah ada yang mau disampaikan? Sebelum saya masuk mereview konsep-konsep yang ada, coba saya cek ke chat box. Bentar ya. Oh, maaf ya Ibu Kakak, tadi mohon pelan-pelan, signal saya kurang mendukung. Oke. Mohon ini menyampaikan untuk operator Meet agar menerima peserta Meet lain. Saya coba sebentar ya Kak Sudiarsana ya. Saya coba sampaikan sebentar ke admin atau ke P4TK-nya. Boleh kakak-kakak sebentar 2 menit ya? Saya izin, saya coba panggil sebentar. Sebentar, Ratna. Oke. Oke, teman-teman, saya minta maaf. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman dari P4TKBK untuk mengundang dan menerima ya. Semoga dijawab ya. Semoga dijawab karena sepertinya tidak bersambut dari tadi. Oke, teman-teman terima kasih. Oke, suara saya itu ya. Oke, putus-putus. Suara sudah jelas Bu Shirley. Selamat siang. Kakak-kakak, modul 3.1 ini sangat apa ya? Sangat bermakna, bukan bermakna tapi sangat mengena buat saya ya. Boleh dibantu di-mute dahulu kakak-kakak? Ya. Nah, saya menceritakan sedikit latar belakang saya. Saat ini saya di dunia pendidikan anak usia dini.
Ya, saya bersyukur dalam perjalanan karir sebagai seorang pendidik, saya telah, sudah mulai diterima nih ya. Wow. Oke, bersyukur, terima kasih nih. Oke. Wah, sudah ada 45. Terima kasih teman-teman yang baru join. Kita tunggu sebentar ya. Kak Budiasa. Bagaimana agar keputusan yang kita ambil tidak dianggap sebagai hal yang melanggar suatu hak prerogatif pimpinan? Bersama ya Pak ya, bersama gitu, bersama dan kita dalam ikutin 9 langkah sih. Jikalau itu banyak faktor ya. Satu, jikalau kita diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita, selama itu tidak dan selama itu berpihak pada anak, tidak merugikan anak, ya, I think we have to go for it. Pemimpin belajar kita harus maju, ya harus maju, karena itu kita berfokus pada anak ya. Kecuali kalau memang kan keputusan melibatkan pihak lain, melibatkan sekolah, melibatkan rekan sejawat, ya di mana ada regulasi sekolah atau nilai-nilai lainnya yang bertentangan dan itu di luar kekuasaan kita, lalu kita mengambil keputusan, itu baru perlu kita pertimbangkan. Tetapi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas terutama ya kakak-kakak, di kelas terutama mari kita berikan yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Perlu ada juga teman untuk kita berdiskusi ya. Ya, berdiskusi bersama. Kaminiawati silahkan. Terima kasih Kak Shirley. Suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oh iya, saya ada 2 pertanyaan. Kebetulan ini pada saat kami dengan sesi fasil menjadi perdebatan juga, menjadi diskusi panjang. Nah, yang pertama itu untuk 9 langkah untuk uji pengambilan keputusan. Itu bagian pengujian benar atau salah. Nah, itu kan terdiri salah satunya uji legal gitu. Ya. Nah, apakah peraturan sekolah yang sudah di SK-kan gitu, ya tatib sekolah itu misalnya dilanggar, itu masuk uji legal tidak gitu? Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini kan ada kemarin itu individu versus masyarakat gitu ya, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, itu mutlak nggak seperti itu, ataukah boleh nggak misalkan rasa keadilan dengan kasih sayang, ataukah kebenaran dengan masyarakat itu misalkan ditukar-tukar, tidak seperti pada modul yang sudah dipasangkan. Nah, itu 2 pertanyaan saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menampung dulu ya kakak-kakak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat bergabung ya kakak-kakak. Saya memanggil kakak-kakak. Minta maaf untuk ketidaknyamanannya harus menunggu hampir 30 menit. Tadi saya baru menyampaikan kepada teman-teman admin untuk memeriksa kembali, gitu ya. Tadi ternyata dia adminnya harus ada kendala teknis, mohon dimaafkan, tetapi sudah bergabung ya kakak-kakak, terima kasih. Tadi kami sudah membahas sedikit dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tidak mengapa karena justru dibutuhkan sehingga nanti ketika kita menjawab ya mengeksplorasi konsep, saya akan langsung menjawabnya juga. Kak Adi Hirawan tadi menanyakan bagaimana meyakinkan orang lain ya. Meyakinkan orang lain. Kakak, saya bisa langsung jawab untuk bagian yang pertanyaan Kak Adi tadi ya. Mari kita kembali kepada lingkaran pengaruh yang sudah kita pelajari di modul 1.1.3. Ya, pribadi kita terutama kakak berdampak bagi orang lain ketika mereka melihat apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang kita anut. Nilai-nilai yang sudah kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika nilai-nilai itu hidup dan dirasakan, berdampak oleh rekan sejawat kita, oleh kepala sekolah kita, oleh murid-murid kita, maka ketika mengambil keputusan,
dan mereka itu tahu apa yang melandasi keputusan yang kita ambil, most likely mereka akan paham. Apalagi ketika mereka sejalan dengan nilai-nilai yang sudah kita hidupi tersebut. Walaupun ketika memang keputusan itu berbeda dengan mereka. Ya, berbeda dengan mereka. Tidak mengapa, karena memang itu adalah nilai-nilai yang memang kita hidupi. Ya, nilai-nilai yang memang contoh saja ya kakak-kakak ya. Bahkan dalam sebuah organisasi ya, saya dulu waktu awal-awal vaksin ya kakak-kakak ya, kan itu kan para pendidik kan dapat jatah duluan ya, para guru-guru di sekolah ya. Nah, waktu itu saya tidak di sekolah, saya di kantor pusat, di kantoran, di sekretariat. Ya, keputusan saya adalah saya tidak akan mendaftarkan diri saya sebagai anggota sekolah karena saya bukan di sekolah. Sesederhana itu ya. Tetapi teman-teman saya di kantor maksa, ayo dong masukin saya jadi guru di tempatmu, dibikinin surat tugas. Buat saya itu nilai-nilai yang bertentangan. Keputusan saya walaupun saya tahu saya akan hadir di lapangan dan mungkin terdampak, ya karena saya belum divaksin, tapi buat saya itulah nilai-nilai yang harus saya junjung sedikit walaupun berbeda dengan orang lain. Walaupun akhirnya saya nggak dapat Sinovac kok kakak-kakak, dulu kan Sinovac ya kalau di Jakarta ya, saya nggak dapat Sinovac nggak apa-apa, saya harus menunggu 3 bulan kemudian untuk mendapatkan vaksin, buat saya nggak masalah. Tapi saya tidak mengambil jatah teman-teman pendidik yang memang seharusnya untuk mereka. Jadi di kantor pusat dulu ya ada beberapa teman-teman yang maksa harus dimasukin namanya menjadi menjaga pendidik di sekolah. Ya, sesederhana itu Kak Adi Hirawan ya. Nanti kita harus berani, apalagi kalau jadi guru penggerak Kak, ya kan jadi guru penggerak harus siap ya. Itu bergantung dengan nilai-nilai. Pertanyaan tadi Bu Mini itu nanti saya jawab ya, pas kita bahas di konsep. Salah satu konsep 4 paradigma dalam banyak kasus adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Apa konsep ini benar bisa menjadi alternatif ketika sebuah keadilan bisa diabaikan karena harus mempertimbangkan rasa kasihan? Saya kembalikan, kalau ini menjadi paradigma kakak-kakak, ya semua bisa terjadi. Kembali kepada nilai-nilai yang dianut di dalam komunitas tersebut. Ya, tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita banyak dilema ini terjadi. Makanya ini menjadi sebuah paradigma. Ya, sebuah paradigma yang harus kita jalankan. Ya, tidak mudah karena keputusan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi sejauh mana kita bisa bertanggung jawab atas keputusan itu. Kalau pada saat keputusan itu saya mengatakan bahwa saya rasa kasihan, oke, saya akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Dan bagaimana yang mungkin merasa tidak adil, harus ada apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin yang sudah mengambil keputusan itu. Kalau teman-teman bisa mengambil tanggung jawab itu, why not? Saya kembalikan ke teman-teman, ya. Saya kembalikan ke teman-teman. Kak Widya Nyana dan Mas Muhammad, ada apa yang sebenarnya menjadi dasar pemikiran kita untuk dapat mengambil keputusan yang lebih tepat? Selama ini dalam mengambil keputusan saya sering mempertimbangkan pada dampak yang akan terjadi pada pilihan yang ingin dihadapi. Ya, Kak Widi berproses ini pastinya ya. Kak Widi berproses, makanya di modul 31 ini kita belajar keterampilan pengambilan keputusan. Ya, Kak Widi ini lagi berproses nih coaching dalam diri gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, toolsnya, alatnya untuk membantu itu apa? Nah, toolsnya adalah 9 langkah yang ada. Mari kita masuk dalam konsep. Ya. Teman-teman, saya semangat membawakan modul tersebut ya, karena ini berhubungan dengan kehidupan seharian saya sebagai seorang pemimpin sekolah. Sebagai seorang pemimpin sekolah, kakak juga banyak jadi pemimpin sekolah di sini, mengerti sekali ya apa yang dihadapi ya, dimarahin orang tua, ya kan? Terus ada guru berantem gitu ya, kalau saya yang sudah saya hadapi ya, yang lalu guru kena kasus kriminal gitu ya, terus saya dapat somasi dari orang tua gitu. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang terjadi dalam kehidupan saya sebagai seorang pemimpin sekolah, sampai yang paling berat itu adalah
waktu ketika saya disomasi. Disomasi orang tua hanya karena apa? Coba tebak Bapak Ibu. Saya melakukan apa sampai disomasi, sampai 5 pengacara datang ke sekolah? Hanya karena saya minta orang tua itu menunjukkan surat keterangan sehat kalau anaknya itu balik ke sekolah. Anaknya kena itu loh, flu Singapura yang hand foot mouth disease. Tahu nggak, yang bibirnya sariawan, flu Singapura ya. Hanya beberapa anak dalam satu kelas. Beberapa anak satu kelas saja yang sakit. Kan sama seperti flu ya. Yang lainnya, kelas yang lain tidak kena. Lalu kami lokalisasi, kami sterilisasi, sudah. Anaknya dirumahkan selama hampir 10 hari. Ketika masuk, saya cuma minta surat keterangan sehat. Mengamuklah orang tua. Karena dianggap sekolah justru menjadi tempat penularan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Karena kalau saya tidak konsisten, ya, kan ini kan keadilan lawan belas kasihan ya, atau nggak tahu deh, individu atau lawan orang banyak ya paradigmanya ya. Tapi saya kembali kepada nilai-nilai regulasi. Ke sekolah harus bawa surat keterangan sehat supaya saya dalam pertanggungjawaban kalau anak ini layak masuk ke kelas dan tidak akan menjadi sumber penularan buat yang lain. Sesimpel itu, tetapi disomasi 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan proses somasinya itu. Ya, berakhir dengan damai, puji Tuhan, tetapi di sini mencerminkan ya, menjadi cermin bagaimana akhirnya prosesnya kan panjang ya. Kita berdiskusi, kita uji legal, pasti uji legal gitu kan. Apakah saya menyalahi berpihak pada anak, saya berpihak pada anak banyak, gitu kan? Bagaimana uji panutan dan idola, saya konsultasi kepada rekan-rekan sejawat yang lebih senior, ya. Proses itu ada. Saya pernah melalui maka kakak-kakak sekalian pun nanti ke depannya juga akan mampu melaluinya ya. Ketika kita memang berpegang teguh pada nilai-nilai dan regulasi yang memang dapat menjadi diterima oleh banyak orang. Sangat seru kakak-kakak waktu itu ya, 3 bulan, 3 bulan disomasi, turun berat badan, pasti sakit-sakitan ya, karena stres ya kakak-kakak. Setelah itu waktu saya jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah SD. Nah, kita lihat konsep utamanya dalam skema ini. Institusi moral ya, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi sebuah satu kesatuan ya, bolak-balik situ. Di sekolah itu untuk menghadirkan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai itu pun diharapkan didapat dari institusi moral tersebut. Tahap-tahapan yang pertama yang paling sederhana. Ini dilema etika atau moral atau bujukan moral. Sesederhana itu kakak-kakak ya. Lalu yang kedua, ketika sudah kita tahu apa ini dilema etika, maka kita akan melihat 4 paradigma dilema etika. Pertanyaannya, untuk apa sih kita mengetahui paradigma dilema etika tersebut? Untuk mengecek sebenarnya kita kecenderungannya kemana? Untuk kita menjadi sadar dan aware ya, selama ini apa yang melandasi keputusan-keputusan kita. Ya, kalau tadi ditanyakan oleh Bu Mimi, Kamini tadi, apakah boleh ditukar-tukar? 4 paradigma ini masih ada paradigma yang lain. Ya, masih ada paradigma yang lain. Tetapi di sini dikelompokkan individu dan masyarakat karena sama-sama terkait dengan konsep manusia. Kebenaran dan kesetiaan sama-sama konsep, sama aspek dari nilai. Ya, keadilan versus belas kasihan juga terkait dengan nilai. Jangka terkait dengan waktu. Kalau ditukar mungkin agak kurang tepat, tetapi karena paradigma ini luas, kakak pasti bisa muncul paradigma yang lain ketika kakak mengecek dilema yang sedang dihadapi. Ya, karena dilema ini tidak kaku dengan paradigma ini saja. Ya, tetapi ada hal yang lainnya. Silakan ya. Ini silakan ada, tetapi yang dikelompokkan di sini 4 adalah sesuai dengan aspek-aspeknya. Nah, ketika kita sudah melihat dan mengecek 4 paradigma ini apa dan bagaimana, lalu kita berpikir juga mengenai pengambilan keputusan. Berpikirnya berbasis apa?
Saya membayangkan ya saat ini Mas Menteri, Pak Jokowi gitu ya, Menteri Dalam Negeri, semua lagi pusing dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ya, ketika SKB 4 Menteri muncul, wow, saya rasa ada dilema etika yang luar biasa yang dihadapi oleh menteri-menteri kita. Berpikir berbasis apa mereka? Berpikir berbasis hasil akhir atau berpikir berbasis rasa peduli? Ya, dan saya rasa juga ada paradigma terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Kita memikirkan bahwa ini sudah dengan waktu yang sudah lama kita memikirkan masa depan Indonesia, bagaimana anak-anak yang sudah lama tidak bersekolah, jangka pendek dan jangka panjang ada di sana. Ya, itu saya yang mencoba menganalisa ya kalau saya di posisi beliau gitu kan. Yang tadi kan Mas Menteri mengatakan bahwa keputusan itu dia bagaimana supaya berdampak pada anak, berdampak pada pembelajaran. Ya, ketika harus memutuskan PPKM, ya berpikir berbasis apa? Apakah peraturan, hasil akhir, rasa peduli? Bukan hal yang mudah. Tapi ini yang dialami dan dijalani. Ya, dijalani setiap kita semua. Nah, ketika kita sudah mengecek di bagian mana, ya baru kita mengambil 9 langkah pengambilan dan uji keputusan. Ya, uji keputusan itu bagaimana nanti kita akan go through lagi secara cepat ya. Dilema etika atau bujukan moral sederhana bahwa ini salah atau benar. Ya, as simple as that, sangat sederhana. Ya, kalau udah tahu ini salah, sudah abaikan. Kita buat yang benar. Tetapi dilema etika ada ketika ini benar, itu juga benar. Gitu kan? Tadi masalah keadilan dan rasa belas kasihan. Gitu kan? Keadilan adalah di mana setiap karyawan sebuah perusahaan misalkan atau seorang guru yang tidak hadir ke sekolah karena alasan pribadi misalkan harus mengalami pengurangan gaji karena hitungannya absen. Tetapi rasa belas kasihan, tapi kan di rumahnya jauh, kemarin dia pulang karena harus menjenguk orang tuanya yang sakit, ya orang tuanya sakit, kita tahu dia di rumah sakit, oke? Lalu dia tidak bisa kembali, belum bisa kembali karena harus menambah 1 hari lagi dari izin, dipotong gaji nggak? Dilema etika. Buat saya itu dilema etika ya. Sebagai seorang pemimpin, apalagi dia kerjanya sudah bagus, selama ini tidak pernah minta izin, tapi keadilan, semua yang menambah hari cuti atau hari itu harus potong gaji. Tapi satu pihak kita belas kasihan kepada dia, rumahnya jauh sekali, kampung halamannya jauh, dan di sana pun hanya sebentar, tapi terlambat karena ini dan itu. Karena orang tuanya meminta untuk nambah 1 hari. Potong gaji? Rasa belas kasihan? Atau keadilan disamaratakan? Ya, tadi itu ya. Ketika kita bisa bertanggungjawaban, silakan. Nah, ini terakhir kemarin terkait dengan bendahara pentas seni ya. Mungkin teman-teman sudah nonton ya. Saya juga lupa ada di AMS apa tidak ya. Kita bendahara panitia, lalu bendahara acara pentas seni. Ternyata setelah saya acara, ketua panitia datang minta dana yang tidak terpakai. Udahlah, kita pakai buat bersama gitu ya, buat kwitansi palsu. Padahal menurut peraturan sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan makan-makan. Apa yang dilakukan? Bujukan moral atau dilema etika? Sudah jelas ya, kita tidak perlu membahas ini lebih jauh. Oke, kalau buat saya ini sesederhana ya. Kalau tadi tanyakan apakah ini hak prerogatif pimpinan? Buat saya secara pribadi, kita sudah tahu ini adalah hal yang benar, mari kita lakukan. Karena nilai-nilai itu yang akan menjadi junjungan kita. Nilai-nilai itu yang menjadi teladan buat warga sekolah kita. Ya, kompromi satu akan menimbulkan kompromi yang lain. Itu pandangan saya, kakak-kakak ya. Itu pandangan saya. Kompromi yang satu tidak akan selesai, nanti akan timbul kompromi yang lain. Lalu kasus si Raihan ya. Di sini ada dilema etika, ada juga bujukan moral. Ketika Raihan ketahuan mencontek di kelas gitu ya,
menyontek di kelas, tetapi di satu pihak kalau dia tidak diluluskan, dia tidak bisa lulus. Tapi satu pihak lain dia tahu bahwa matematika itu bukanlah kemampuan si Raihan. Dan si Raihan itu sendiri pun sudah diterima di hendak berkuliah di universitas impiannya. Dan dia memerlukan ijazah kelulusannya. Nah, ini bagaimana apa yang perlu diputuskan. Bujukan moral terjadi pada Raihan ketika dia memutuskan untuk apakah mencontek atau dia mengerjakan sesuai kemampuannya. Raihan saat ini mungkin mengalami bujukan moral. Ya, dan kita melihat di sini keputusan apa yang diambil ketika Raihan sudah bergumul dengan bujukan moral itu. Lalu bapak gurunya di sini dilema. Satu, ini anak sudah diterima di bidang seni yang menjadi kekuatannya, tapi satu pihak dia melanggar sebuah aturan karena dia mencontek. Bagaimana? Apalagi si Raihan mengaku keadilan versus belas kasihan bisa, kebenaran lawan kesetiaan bisa, dan di sini diperlukan keterampilan untuk kita boleh menganalisa mana yang tepat dan mana yang tidak. Dan nilai-nilai ini akan menjadi gambaran. Saya tidak akan menjawab Pak Kakak karena kembali tidak ada benar dan salah dalam jawaban setiap kasus yang ada. Rujukan moral ketika seorang harus memilih antara yang benar dan salah, dilema etika ketika seorang harus memilih dua opsi di mana kedua-duanya saling benar tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Selanjutnya adalah 4 paradigma dilema etika. Ada yang ditanyakan individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Kalau tadi seperti kasus yang saya hadapi, ketika itu individu hanya dengan surat keterangan sehat, tetapi berlawanan dengan masyarakat sekolah yang begitu banyak, ya, kebenaran lawan kesetiaan. Apakah memang kita melakukan hal yang benar atau kita setia kepada pimpinan sekolah kita? Tadi ya, seperti ketua panitia. Kalau itu kepala sekolah kita yang minta, paradigma kakak-kakak sekalian, nilai mana yang dianut, nilai mana yang dipilih? Keadilan versus belas kasihan, tadi seperti kasus pemotongan gaji karena dia terlambat, karena pilihan sendiri kan, beranggap bahwa pimpinannya akan memberikan tambahan cuti. Jangka pendek atau jangka panjang seperti keputusan dari masuk sekolah PTM terbatas dengan pandemi yang ada. Kebetulan sekolah saya jalan terus ya, saya menggunakan seragam sekolah ini saat ini. Masih tetap muka, tetap berlangsung seperti gimana adanya. Ini individu masyarakat, lawan masyarakat, kemarin kita sudah melihat ya bagaimana ketika kasus membantu kakek atau dia pergi ke sekolah untuk memenuhi panggilan sebagai interview untuk menjadi calon kepala sekolah. Individu lawan masyarakat, individu karena dirinya sendiri, kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Ya, lawan masyarakatnya bukan berarti harus orang banyak, tetapi bisa menjadi orang lain. Nah, di sini kakak-kakak, kita dapat mengunjungi kembali ketika kita belajar 1.3 terkait otak luhur manusia. Otak luhur manusia. Bagaimana kita berpikir lambat dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan 9 langkah tersebut. Jadi 9 langkah tersebut ini sebagai sebuah keterampilan yang mendukung kita untuk dapat berpikir lambat, tidak secara reaksi, ya, dalam memberikan sesuatu, berkeputusan, tetapi kita dapat merespon sebuah permasalahan, sebuah pertanyaan, ya, dengan tepat. Contohnya ini ya, saya tidak akan putar lagi ya. Kakak sudah nonton semua kan ya Kak ya? Kalau belum nanti disampaikan saja. Ini sudah seperti harusnya. Selanjutnya
kita bahas sedikit, individu dan masyarakat ini pertentangan melawan sebuah kelompok yang lebih besar. Tadi ya, keluarga. Konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Individu dalam paradigma ini tidak selalu berarti harus satu orang, tetapi juga bisa berarti kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Misalkan, ya, kepentingan kelas Anda, kepentingan kelas kalian, atau kepentingan satu angkatan. Ya, itu bisa. Seperti juga kelompok, paradigma ini berarti kelompok lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat atau kota yang sesungguhnya. Bisa keluarga juga. Dilema ini adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain, kelompok yang lebih besar. Guru kadang harus membuat pilihan seperti ini dalam kelas. Bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tetapi kelompok yang lain sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Apakah pilihan benar yang harus dibuat? Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan diputuskan ya. Guru juga seringkali menghadapi dilema individu lawan kelompok. Ya, seringkali terjadi. Paradigma yang kedua terkait dengan rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Di mana ini harus mengembalikan buku tepat waktu, tetapi buku itu tertinggal di rumah pamannya, saudaranya, dan belum ada waktu untuk mengambilnya. Karena ongkos yang mahal mungkin ya, karena waktu juga. Apa yang harus terjadi? Maaf, saya lanjut saja ya. Rasa keadilan dan rasa kasihan adalah pilihan untuk mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang. Kedua-duanya adalah hal yang benar. Ya, kedua hal yang benar. Misalnya, ini contoh yang lain ya. Di rumah Anda ada peraturan harus ada di rumah pada saat makan malam. Suatu hari pulang terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan melawan rasa kasihan terhadap orang tua kita. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam? Haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Sesederhana ini kakak-kakak ketika kita sehari-hari berhadapan dengan kasus keadilan lawan rasa kasihan. Sekali lagi, mari kita pikirkan, kita berpikir lambat, ya, berpikir lambat bagaimana mencapai tujuan yang hendak kita capai tanpa menimbulkan pertentangan. Okay? Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Di sini kasus les tambahan, kita tahu bahwa peraturan di sekolah tidak boleh memberikan les tambahan kepada murid sendiri, tapi sebagai seorang teman kita tahu kebutuhan dia butuh uang untuk istrinya melahirkan. Bagaimana, apa yang harus dicapai? Kadang kita perlu membuat pilihan antara berlaku jujur atau berlaku setia kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang sudah dibuat sebelumnya. Dilema ini terjadi juga pada zaman perang. Tentara yang tertangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Di dalam dilema ini kakak kembali keputusan diberikan kepada kakak, apakah kakak siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari apa yang diambil. Ya, kita terkadang harus memilih mengatakan yang sebenarnya untuk melindungi teman atau saudara yang dalam masalah. Sering ya kita menghadapi ini. Jangka pendek dan lawan jangka panjang terkait dengan studi pengumpulan dana. Ini kita ingat bagaimana ternyata ada sekelompok anak-anak yang ditugaskan tadinya mengumpulkan dana malah main bola. Paling sering terjadi dan paling mudah diamati. Kadang kita harus memilih apa yang terbaik untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Bisa terjadi di level yang personal, seperti masalah sehari-hari, atau pada masalah lingkungan yang lebih luas. Ya, seperti yang kita hadapi saat ini, PTM, ya, isu-isu global nasional kita, isu-isu nasional kita
bagaimana agar sekolah sudah mulai PTM agar tidak berdampak banyak kepada sosial emosional anak-anak kita. Orang tua terkadang harus membuat pilihan ini, mereka harus memilih seberapa banyak uang digunakan sekarang atau seberapa banyak untuk ditabung nanti. Sehari-hari ya, ini kita juga sudah alami. Teman-teman, ini terkait dengan 4 paradigma. Saya akan lanjut dulu kepada prinsip pengambilan keputusan. Ya, apakah berbasis hasil akhir, peraturan, atau rasa peduli. Teman-teman sudah melihat videonya, video Kak Ita. Silahkan nanti nonton kembali kalau memang perlu lebih jelasnya terkait dengan prinsip pengambilan keputusan ini. Dan setelah dari pengambilan keputusan, maka sekarang kita mengambil keterampilan kita. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya selesaikan dulu ya kakak-kakak ya. Saya selesaikan dulu sampai 9 langkah ini, lalu nanti kita punya waktu tanya jawab lalu untuk berefleksi. Saya izin minum sebentar. Oke kakak-kakak, maaf ya. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, apakah nilai-nilai saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Tadi di awal ya, apakah ini bujukan moral atau dilema etika? Oke, ketika kalau kita sudah dilema etika, apa nilai-nilai yang bertentangan itu apa ya? Kebenaran, kesetiaan, kita hanya perlu tahu di situ. Lalu siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Kita bisa list, kita buat daftar, siapa-siapa saja sih yang akan mengambil peran dalam keputusan yang akan kita ambil. Lalu kita pikirkan apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Sebagai contoh yang kemarin saya terima ya dengan seorang tua yang memaksa anaknya masuk tanpa surat keterangan sehat, gitu ya. Fakta-faktanya ada ketika dia masuk nanti dia bisa menjadi sumber penularan, sudah ada di regulasi sekolah, sudah diinformasikan, orang tua yang lain berkomitmen, gitu ya. Lalu mari kita uji pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Kita lihat bahwa kalau memang dipaksa masuk, itu akan menjadi bumerang buat semua pihak. Satu, sekolah tidak konsisten dengan aturan. Kedua, mungkin saja membahayakan teman-teman yang lain karena mungkin saja dia belum sembuh. Ya, lalu ada kecemburuan antara treatment sekolah kepada satu orang tua dan orang tua yang lain. Maka kita perlu menguji apakah itu benar atau salah. Nah, uji tersebut ketika kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah dilema, mari kita uji legal. Ya, uji legal, uji benar salah, apakah itu termasuk peraturan sekolah seperti yang ditanyakan tadi Bu Mini? Ya. Ya, termasuk peraturan sekolah. Atau kita sebut dengan regulasi, ya, regulasi yang ada. Kalau berkaitan dengan hukum, kita jelas dengan mudah, ya. Bahkan di peraturan sekolah, peraturan perusahaan seperti SDM, itu ada peraturannya sudah didaftarkan ke Kemenhumkam, ya, sudah didaftarkan ke Kemenhumkam. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Ya. Jika ada, maka kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Regulasi, apakah ada pelanggaran atau kode profesi tersebut dalam kasus tersebut? Tadi itu, kalau kita berkaitan dengan kita dari seorang pendidik, maka kita perlu pikirkan apakah kode etik gurunya yang kita junjung bersama. Ya, kode etik guru apakah termasuk membuat kwitansi palsu? Ataukah kode etik guru juga profesi bersama yang apa ya, yang tadi yang belas kasihan terus-menerus. Lalu uji intuisi, berdasarkan perasaan dan intuisi apakah ada yang salah dalam situasi ini. Teman-teman, terkait intuisi ini juga kembali kepada nilai-nilai dan peran-peran yang kita hidupi. Ya, karena pengondisian atau pembiasaan lingkungan yang ada pada diri kita, kalau sekolah kita menjunjung tinggi hal-hal nilai-nilai kebenaran misalkan, secara tidak langsung intuisi kita akan berperan karena kita sudah dalam pengondisian dan pembiasaan lingkungan yang ada. Contoh yang pernah saya ceritakan tadi ketika teman-teman di kantor saya minta didaftarkan di sekolah untuk mendapatkan jatah vaksin bagi guru. Karena komunitas kami dibangun dengan sebuah pembiasaan bahwa mari kita lakukan hal yang benar dan memberikan hak itu kepada memang yang lebih membutuhkan.
maka kita sudah tahu bahwa ada yang salah dalam situasi ini ketika teman-teman kita mau mencoba menerima vaksin ya dengan mengatasnamakan sebagai guru di sekolah tersebut. Uji publikasi. Ya, mungkin kalau zaman dulu publikasi di depan koran, tetapi kalau sekarang kan Lambe Turah gitu ya, Indozone Live, atau ada di apa tuh yang situs-situs ya situs-situs berita-berita gitu ya. Apakah kalau kasus kita ini muncul kita merasa nyaman? Bila tidak nyaman, kemungkinan memang kasus tersebut bukan kasus dilema etika tetapi bujukan moral. Kalau kita gunakan, gue takut, saya takut nih kalau nanti dicemooh sama yang lain. Mengapa? Kenapa kita takut? Kalau itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita ambil, kita siap, kita tahu kita bisa bertanggung jawab, maka itu adalah dilema etika, bukan bujukan moral. Lalu kita juga melihat uji panutan atau idola, apa keputusan yang akan diambil kalau situasi ini dihadapi oleh pengawas sekolah kita mungkin, atau idola kita, ya, pemimpin masyarakat kita. Jika situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Karena kemungkinan besar situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Selanjutnya, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi? Paradigma mana yang terjadi tadi ya? Lalu prinsip mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Berbasis hasil akhirkah? Atau yang lain? Nah, bagian yang ketujuh, langkah ketujuh di sini adalah ketika kita memang membuka ruang untuk penyelesaian yang kreatif. Mungkin teman-teman bertanya, boleh nggak sih melibatkan pihak lain? Boleh. Boleh bagi mereka yang satu, memiliki nilai dan visi yang sama, dua memang yang akan berperan juga dalam pengambilan keputusan tersebut. Dia tahu permasalahannya ya, bukan berarti kita bawa pulang ke rumah permasalahan kita. Lalu kita cerita kepada keluarga kita yang memang tidak terlibat di dalam situasi yang ada dan mungkin bukan seorang yang ahli. Ya, sehingga ketika opsi trilema ini kita membuka ruang untuk adanya opsi-opsi yang lain. Bahkan mungkin ketika kita go through, ketika kita melakukan 1 sampai 6, muncul loh penyelesaian yang baru nomor 8, keputusan apa yang diambil, dan yang ke-9, kita lihat lagi dan refleksikan apakah kita siap menerima keputusan tersebut. Teman-teman, sejauh ini 9 konsep yang ada, silakan kita akan masuk ke dalam pertanyaan jikalau ada yang mau bertanya. Kak Adi Wiguna, Kak Agus Wadi Wiguna, silakan Kak. Ya. Terima kasih Bu, selamat siang, mohon izin. Silakan. Ya. Dari 9 langkah proses pengujian dilema etika, bahwa ketika itu kasus atau permasalahan terkategori dilema etika, namun diuji legalitasnya itu mengandung unsur melawan hukum. Apakah masih dapat kita nyatakan dilema etika? Kalau dilema etika itu kan benar vs benar. Apakah itu tidak menjadi bujukan moral, ya, atau apakah ada dilema etika yang salah lawan salah itu? Ya, terima kasih Bu. Kalau dilema etika lawan salah mungkin tidak akan kita lakukan ya Pak ya. Ya, otomatis kan ada pelanggaran hukum di uji legalitasnya, sehingga ya, kalau pada ya, dasarnya kalau benar lawan benar itu diuji legal atau uji yang lainnya pasti terpenuhi semuanya ya Bu. Memang kalau sudah masuk uji, kenapa uji legal menjadi nomor 1 ketika diujikan? Ya, karena memang ini adalah hal yang benar atau yang salah. Kalau memang sudah salah, apakah kita perlu mengetes kembali moral kita? Karena kita tahu itu pertanggungjawabannya adalah tidak tepat. Secara tidak langsung ketika kakak mengujikan uji legal, ya, ketika terus menyatakan bahwa tapi kan saya mau mencoba ini gitu ya. Yang salah kita lakukan yang tidak ada di hukum, lalu kita siap nggak menerima let's say komentar-komentar orang lain kalau kita memasukkan video tersebut di media sosial, ya, opini masyarakat gimana?
opini masyarakat gimana? Misalnya kalau udah rugi legal, jelas, ya maka itu biasanya adalah bujukan moral, Pak. Biasanya bujukan moral, ya, sehingga memang uji itu adalah menjadi hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan bersama. Bukan menjawab, Pak? Terima Ya, kasih, Bu. Sama-sama, Iya. Pak. Saya mencoba menjawab. Ibu Sekarini, Kak Sekarini, apakah bisa dikatakan mungkin bersifat relatif? Beda cara pandang, beda pengambilan, mana akan beda juga keputusan yang diambil. Apa bisa jalan utama walaupun berbeda tapi tetap tujuan sama? Nilai-nilai sekolah, Pak Ibu, dan apakah berpihak pada anak? Tadi tiga segitiga tadi, ya. Yang pertama, apakah sesuai dengan nilai kebajikan universal? Dasar utamanya di situ. Apakah sesuai dengan nilai kebajikan universal? Ya, kalau universal itu biasanya mencakup beda cara pandang. Karena kita satu, universal. Ya. Yang kedua adalah apakah berdampak pada anak, berpihak pada anak nggak? Ya, berpihak pada anak nggak? Dan yang ketiga, apakah kita siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Ya, cara pandang akan berdampak pada itu tadi kebajikan universalnya. Ya, kalau tujuannya sama berarti itu kan hanya cara, beda loh ya. Pengambilan keputusan itu kan hasil akhirnya yang berbeda. Tetapi kalau misalkan tujuannya sama berarti kita di sini memikirkannya adalah strateginya ya, strategi ways to make the decision-nya mungkin. Semoga menjawab Kak Sekarini ya, tapi kalau misalnya terkait dengan beda cara pandang biasanya sudah harus nilai kebajikan universal. Begitu ya. Ada yang mungkin lebih jauh lagi Kak Sekarini? Silakan mungkin open mic, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Shirley, karena kemarin pada saat kami sesi diskusi kelompok, karena mungkin masih keterbatasan pengetahuan saya juga, sehingga kami memiliki, walaupun ada masalah yang kami diskusikan, karena memiliki pandangan yang berbeda terhadap, walaupun sudah ada 4 paradigma dan lain-lain, tetapi beberapa masih ada beda akhir dari keputusannya. Tetapi terima kasih hari ini sudah diberi penjelasan. Terima kasih. Iya, kalau akhir keputusannya berbeda tidak mengapa, berarti tujuannya berbeda-beda ya. Ya, biasanya kalau kita sudah tujuannya sama, kita berpihak pada anak, nilai-nilai kebajikannya sama, maka kita akan mencakup kepada sesuatu yang sama. Ya, wajar kakak-kakak ya. Cara pandang saya sebagai guru di barat, di timur, beda dengan cara pandang guru yang ada di barat sana. Ya, contoh yang paling sederhana. Di sini di timur ini, kita di Indonesia masih banyak orang berpikir bahwa guru itu tidak boleh keluar, hangout, makan, pergi nonton sama anak-anak. Boleh nggak tempat Bapak Ibu? Saya bertanya. Dari cara pandang. Orang bule di tempat sana, di luar sana, guru hangout sama anak-anak. Ya, main basket bersama di luar jam sekolah, pergi makan-makan, merayakan ulang tahun. Perbedaan cara pandang. Ya, perbedaan cara pandang. Cara pandangnya mereka, nilai-nilai mereka ya, nilai-nilai sama kan, mereka melihat bahwa diri mereka adalah mitra belajar. Walaupun saya secara pribadi saya tidak mengapa, karena saya pun dulu ya, dulu waktu masih muda gitu ya. Sekarang juga masih muda sih kakak, maaf salah. Saya masih muda juga, saya menolak tua soalnya ya. Saya menolak tua. Jadi karena waktu jadi guru itu kan umur 20 tahun ya. Saya ngajar di SMA. Anak-anak murid saya cuma beda 3-4 tahun kakak-kakak. Ya. Jadi kalau pulang sekolah itu suka ngajakin. Tapi saya bersyukur saya tahu batasan, ya. Sehingga lebih kepada peran sebagai seorang manajer dibandingkan teman. Nah, batasan-batasan ini yang perlu kita sepakati bersama dalam konteks komunitas kita. Cara pandangnya berbeda, tetapi kalau kita mempunyai nilai yang sama, bahwa nilai yang kita itu adalah bahwa kita mau menciptakan nilai budaya positif, di mana peran yang kita ambil sebagai pendidik di sekolah ini adalah sebagai seorang manajer. Kita tahu batasannya. Ya, kita tahu batasannya. Mengikuti mereka makan bersama, batasannya di mana?
ya, itu bisa kita sepakati bersama dalam sebuah komunitas. Akhirnya pada saat itu sampai sekarang kita masih ada ruang untuk kita let's say berjalan bersama dengan anak-anak, merayakan keberhasilan. Beda ya. Ketika kita akhir semester, kita mau merayakan keberhasilan dengan anak-anak kelas kita. Beda dengan saya pergi makan dengan sekelompok anak tertentu. Nilainya beda. Nilainya beda ya. Nilainya beda dan perannya juga berbeda. Maka hal-hal tersebut itu perlu memang sebuah pengondisian dan kebiasaan sehingga masing-masing pribadi di sekolah itu memiliki nilai-nilai yang sejalan. Dan itu dilema etika, memang dilema. Kalau saya diundang ke ulang tahun, dulu kan Sweet 17 party ya, 17 tahun ya, banyak sekali. Kalau saya diundang, itu saya memilih tidak hadir dari semua undangan. Mengapa satu nggak datang, nanti yang lain merasa tidak ini kan, tidak didatangi, ini guru tidak hadir. Maka memang tidak selayaknya kita terlibat dalam acara-acara pribadi siswa gitu kan. Tetapi kalau di orang luar sana, di negara barat, hal yang biasa datang ke birthday party. Beda cara pandang ya, tetapi memang karena budayanya juga beda. Karena budayanya juga beda ya. Kita realistis lah ya kakak-kakak ya, karena budayanya beda. Pembentukan budaya sosiokultural kita sangat berpengaruh. Mereka tumbuh dengan budaya humanis, care-nya, kekeluargaannya gitu ya. Ini kalau kita budaya sopan santun gitu kan, budaya sopan santunnya kita ada. Semua baik, semua universal dan banyak diterima. Nilai-nilai humanis pun diterima universal. Nilai-nilai keteladanan sopan santun pun diterima universal. Ya. Mohon izin Ibu, uji legal di sini dimaksud apa hukum positif yang berlaku di masyarakat. Kalau uji tata tertib masuk ke uji regulasi ya, uji regulasi kok tata tertib, bukan uji legal. Terkadang kalau uji legal itu lebih kepada hak anak gitu ya. Apakah kita melanggar kode etik, melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, tata tertib sekolah itu masuk ke regulasi yang dibuat dari komunitas kita. Nah, hukum positif berlaku di masyarakat, apa kalau hukum adat? Hukum adat tergantung dari konteksnya masing-masing. Ada beberapa wilayah di kita yang masih memegang tinggi hukum adat, bahkan memang memperlakukannya di sekolah-sekolah atau warga-warga tentu, itu dipersilahkan. Ya, itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu ketika memang melihat sesuatu sebagai dilema etika. Tentang investigasi opsi trilema. Ketika menghadapi dilema etika, sejauh mana alternatif ketiga dan opsi lainnya membantu kita dalam mengambil keputusan. Kalau ada dan ini ketika diterima oleh banyak pihak, opsi trilema ini bisa muncul ya ketika memang satu kita ketika uji panutan, uji idola, terus tiba-tiba kalau dia kan mungkin saja dia akan begini, karena kita menguji kan apa yang dilakukan oleh sosok ini kalau dia akan menghadapi yang sama. Oh, mungkin dia begini. Lalu keputusan itu yang kita bilang katakan mungkin itu menjadi opsi trilema. Bisa muncul ketika kita uji legal. Lalu kita ujikan kembali. Ya, sejauh mana opsi lain ini akan membantu? Jelas akan membantu kalau memang kita membuka ruang. Dan kalau ternyata itu tepat, why not kita lakukan? Ya, biasanya muncul karena itu. Karena kita butuh perspektif lain kan, pandangan lain yang belum kita pikirkan. Ternyata ada loh alternatifnya. Gitu, ada alternatifnya yang lain sedemikian. Saya contohnya apa ya? Saya belum ada contoh, paling yang terdekat kemarin karena sekolah kami itu kan sudah tatap muka. Ya. Tatap muka lalu bingung bagaimana menyeimbangkan kebutuhan orang tua yang mau online sama orang tua yang mau offline. Ya, tiap hari gitu aja, separuh orang tua mau tetap buka sekolah, separuh orang tua tetap enggak. Sedangkan kami pendidikan anak usia dini. Anak-anak balita kelompok bermain susah untuk diajak online kan. Sehingga lalu kami uji ya bagaimana pendapat para expert di dalam dunia anak-anak. Oh, kami muncul dengan yang namanya kombinasi gaya belajar. Jadi dalam 5 hari 2 hari sekolah tatap muka itu dengan 25% ke kapasitas kelas, 2 harinya lagi itu adalah home learning
Berarti rencana RPP-nya kita kirimkan ke rumah, orang tua belajar bersama dengan anak, 1 harinya lagi online. Jadi semua dapat. Ini pun kami setelah kami uji kan, apakah karena satu ada kasus positif, uji legal nggak nih, uji regulasinya apa, kalau tutup itu harus berapa lama. Ya, kedua dengan kondisi yang ada, kalau dimasukin sosial media gimana dengan sekolah kita, gitu kan? Itu hal-hal seperti itu yang perlu kita pikirkan, kita diskusikan. Kakak-kakak, pembicaraan dilema etika tidak akan pernah bisa berakhir. Karena itu dari kita lahir sampai kita mau dipanggil Tuhan, nantinya pun dilema ini akan terus hadir dalam kehidupan kita. Ya, tinggal bagaimana kita memperlengkapi diri sekali lagi untuk siap menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Saya ingin membagikan sebuah slide, ya, sebuah slide yang mungkin kakak-kakak di modul 1.2 belum sempat mendapatnya karena ini baru baru dikemas kembali. Bagaimana, kenapa sih pengambilan keputusan beretika ini sebagai sebagai bagian terakhir ketika memang kita hendak menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Izinkan saya share screen sebelum kita nanti berefleksi bersama. 1 slide aja terakhir. Teman-teman, mari kita lihat slide ini, ya. Kebiasaan pemimpin pembelajaran yang ditumbuhkan. Kita lihat yang berwarna abu-abu di tengah. Ya, yang berwarna abu-abu di tengah ini adalah nilai-nilai guru penggerak. Teman-teman ingat ya, nilai-nilai guru penggerak. Berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Lingkaran yang luar yang berwarna merah muda dan yang warna merah itu adalah 5 keterampilan sosial emosional kita. Di mana kesadaran diri, pengelolaan diri, tadi kan emosi kita ya, pengelolaan diri, bagaimana kita berpikir lambat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kesadaran sosial, ini terkait juga dengan bagaimana kita melihat tadi uji-uji yang lainnya, paradigma kita, prinsip pengambilan keputusan, itu terkait dengan kesadaran sosial juga. Dan bagaimana kita berelasi dan berkomunikasi kepada orang lain. Ujungnya adalah pengambilan keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Teman-teman lihat yang di bagian merah di bagian luar ini. Ya, pengambilan keputusan yang beretika bermula dari bagaimana kita melihat nilai-nilai yang kita hidupi dalam diri kita. Berpihak pada murid. Ya, ketika kita sadar kita mengelola diri, kita tahu kita perlu kesadaran sosial dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas peran yang sudah kita lakukan. Teman-teman, ini adalah kebiasaan memimpin pembelajaran. Nah, ketika kita sudah mampu mengambil keputusan yang beretika dan bertanggung jawab, maka kita mampu berpikir sistem. Pemimpin pembelajaran membangun sistem. Ya, bagaimana kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita memberikan respon. Memahami perubahan di dalam modul 3.2, 3.3 nanti, bagaimana teman-teman menjalankan perubahan berbasis aset, berpikir aset based positif nanti ya, appreciative inquiry, dan terakhir membangun keselarasan dan kohensi. Ini semua kakak-kakak merupakan kebiasaan pemimpin pembelajaran yang hendak kita tumbuhkan bersama. Teman-teman sudah belajar di bagian sampai yang di bagian luar yang merah, yang nantinya di mana teman-teman akan maju untuk bagaimana mengelola ini semua dalam komunitas yang ada. Ini teman-teman yang bisa saya bagikan bagaimana kita secara sadar boleh berbagi dengan teman-teman yang lain. Teman-teman, terima kasih. Satu lagi pertanyaan ya. Paradigma apa yang Ibu gunakan sehingga sekolah Ibu bisa tetap muka, sedangkan sekolah lain yang merencanakan pembelajaran secara online? Apakah tidak dilema tidak dilema pada orang tua? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini kalau saya sih pada jujurnya saya melakukan rasa adil ya, rasa adil dan belas kasihan. Kenapa sebagian orang tua merasa takut
ya, merasa takut untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Sebagian orang tua sangat menginginkan anaknya sekolah karena tidak bisa menghandle pembelajaran di rumah. Dan akhirnya opsi trilema itu tidak membuat dilema kepada orang tua karena kami memberikan opsi trilema. Opsi trilema itu adalah kami menyebutnya kombinasi pembelajaran. 1, mengurangi kembali kapasitas kelas. Sudah 50%, kami kurangin kembali menjadi 25%. Kalaupun mereka tidak hadir dalam sesi 25% itu, kami akan mengirimkan kembali materi yang dipelajari di sekolah lewat email. Jadi aktivitasnya di sekolah itu aktivitas yang tangan, ya. Contoh, minggu ini kami belajar mengenai bangunan, tukang bangunan. Kami belajar pakai batu bata, pakai semen, itu kan nggak mungkin di rumah, ya kan? Nggak mungkin di rumah. Jadi itu yang kami tidak hadirkan, tapi kami berikan informasinya kepada orang tua. Itu 2 hari. 2 harinya yang lain adalah mengakomodir mereka yang ya juga satu tidak takut datang setiap hari ke sekolah, tapi mau juga belajar di rumah. Kita ambil home learning. Ya, jadi kita berikan RPP-nya semua kepada orang tua, kita kirimin materi-materinya. Lagu-lagunya, videonya, guru kita kayak seperti mengajar. Ini ada suara yang bocor, boleh dibantu di-mute? Ya. Itu di situ. Yang terakhir adalah online. Jadi dalam 1 minggu anak-anak ini mencapai semua itu. Kami akhirnya fokus kepada situ, tidak membuat ini, tapi semua rata, adil, ya adil. Datang semua ke sekolah, yang mau datang ke sekolah datang, gitu kan? Tetapi kita batasi, yang home learning kita kirimkan kitnya, semua dapat. Jadi orang tua merasa bahwa anak saya ke sekolah cuma 2 hari, nggak apa-apa deh, gitu kan? Cuma 2 hari. Dan puji Tuhan bagus animonya sampai saat ini masih berjalan. Bahkan anak yang TK, kalau KB seperti kalau TK kita hanya online sama banyak tatap muka. Malah banyak tatap muka yang datang dibandingkan yang online, Bu. Online-nya nggak laku kalau kami. Karena kami sudah buka dari setengah tahun yang lalu. Tujuan kami adalah tatap muka. Ya, tujuan kami tatap muka karena sekolahnya lebih banyak beraktivitas di luar dibandingkan dalam kelas. Seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir, Kak Yanti, bagaimana mengukur efektif dari keputusan yang diambil? Beda-beda ya kakak-kakak ya, beda-beda karena bisa aja hasilnya jangka panjang, tetapi ketika satu hal yang sederhana, ketika bisa diterima semua pihak, ya, ketika bisa diterima semua pihak, itu sudah menjadi ukuran awal bagaimana nggak bisa semua pihak ya, diterima kebanyakan dan kita siap mengambil sebuah tanggung jawab. Itu sebuah langkah pertama mengukur bahwa keputusan kita beretika dan bertanggung jawab, ya. Kalau efektivitasnya pasti butuh waktu karena setiap keputusan akan beda-beda intensitasnya, ya. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Izinkan saya menyampaikan satu refleksi yang silakan kakak-kakak buat pada saat ini. 3 pertanyaan saja untuk di Padlet, yang nantinya Padlet ini akan saya buka sampai pukul 1 jam ke depan palingnya kakak-kakak ya, supaya tidak terlalu lama, kakak-kakak juga tidak ada PR. Sorry. Saya malah mengcopy yang tadi yang saya kopikan ke Karatna. Maaf. Silakan kakak-kakak mengunjungi Padlet yang ada di chat box ya, ada di chat box. Teman-teman mohon jawab ketiga pertanyaan tersebut. Ya, 3 pertanyaan tersebut ini. Bagaimana modul ini memperkaya keterampilan teman-teman menjadi seorang pengambilan keputusan, dan apakah ada yang berubah, hal-hal baru yang hendak dipikirkan setelah mempelajari modul ini, dan untuk selanjutnya langkah-langkah apa yang hendak diterapkan. Silakan teman-teman berefleksi, pasti sudah sangat familiar dengan hal yang ada. Saya hendak menutupnya pas 1.30 ya teman-teman, 2.30 di waktu teman-teman. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Izinkan saya menutupnya dengan meminta teman-teman semua untuk menyalakan kamera untuk kita berfoto bersama. Terima kasih ya, Bali. Saya akan ke Bali bulan depan harusnya, tanggal 20
rencananya ya. Rencananya kembali kita ada kegiatan pendidikan di sana. Mari teman-teman saya abadikan ya. 1, 2, 3. Sebentar saya copy dulu. Sekali lagi untuk slide untuk ini yang berbeda, slide yang berbeda. Sorry. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Selamat beraktivitas. Pas 1.30. Terima kasih, selamat berefleksi, selamat menjadi pemimpin pembelajaran yang beretika dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Salam dan bahagia. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly. Sampai jumpa.